Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sparta. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Ardiansyah dengan NIM 2023 1211074 untuk studi akuntansi. Izin saya untuk mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh return on asset dan earning per share terhadap harga saham perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2023 hingga 2025. Selanjutnya di sini ada latar belakang, yaitu pada perusahaan sektor transportasi dan logistik menunjukkan pertumbuhan kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, kondisi tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan harga saham perusahaan di sektor yang sama. Sehingga secara teori, kinerja keuangan yang baik seperti yang tercermin dalam ROA dan EPS seharusnya memberikan sinyal positif kepada investor sehingga mendorong kenaikan harga saham. Namun pada fenomena di lapangan, dalam praktiknya hubungan tersebut tidak selalu konsisten sehingga terdapat respon yang berbeda terhadap pasar. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi respon pasar, salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Selanjutnya, untuk research gate-nya, pada penelitian terlebih dahulu mengenai pengaruh ROA dan EPS terhadap harga saham menunjukkan hasil yang tidak konsisten, di mana sebagian penelitian menemukan pengaruh signifikan, sementara penelitian menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Nah, ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kinerja keuangan, yaitu ROA dan EPS, dan harga saham dipengaruhi oleh faktor lain. Salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang mengaruhi kedua hubungan antara variabel independen dan variabel dependen pada sektor transportasi dan logistik masih terbatas. Selanjutnya, untuk landasan teori ini didasari oleh teori sinyal atau signaling teori yang menggunakan laporan keuangan sebagai media sinyal yang menjelaskan bahwa informasi kinerja keuangan seperti ROA dan EPS merupakan sinyal yang diberikan perusahaan kepada investor mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Nah, sinyal positif ini dari kinerja yang baik yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga berdampak pada kenaikan harga saham. Dan itu, penelitian ini didasari oleh teori keagenan atau agensi teori yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham sehingga adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham sehingga kinerja keuangan digunakan sebagai alat untuk mengurangi asimetri informasi. Nah, dalam konteks ini, ukuran perusahaan turut berperan karena mencerminkan tingkat stabilitas dan kredibilitas perusahaan yang dapat mempengaruhi bagaimana investor merespon informasi tersebut. Nah, selanjutnya, variabel penelitian. Nah, variabel independen ini yaitu ada return on asset untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset. Dan selanjutnya di sini ada EPS atau earning per share untuk menggambarkan laba per lembar saham sebagai indikator return bagi investor. Kemudian di sini ada harga saham yang digunakan sebagai variabel dependen yang menunjukkan penilaian pasar terhadap perusahaan. Berikutnya di sini ada variabel moderasinya adalah ukuran perusahaan yang diduga mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu ROA dan EPS
terhadap harga saham, sehingga dapat mengaruhi semakin kuat atau memperlemah. Selanjutnya di sini ada variable control, yaitu ada leverage dan current ratio yang digunakan untuk mengendalikan pengaruh struktur modal dan likuiditas perusahaan. Selanjutnya ini ada gambar dari konsep kerangka penelitian dan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu adalah ROA berpengaruh positif terhadap harga saham. Hipotesis yang kedua, EPS berpengaruh positif terhadap harga saham. Hipotesis yang ketiga, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh ROA terhadap harga saham. Hipotesis yang keempat, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh EPS terhadap harga saham. Selanjutnya di sini ada objek dan desain penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023 hingga 2025. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, data yang digunakan ini merupakan data panel, yaitu kombinasi antara data cross-section dan time series, sehingga mampu memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif. Berikutnya di sini ada metode pengambilan sampel. Nah, penelitian ini menggunakan teknik pervasive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, kriteria seleksi sampel ini yang pertama itu ada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor transportasi dan logistik saat ini, yang berjumlah 40 perusahaan. Kriteria berikutnya di situ ada yang belum terdaftar selama periode penelitian, yaitu tahun 2023 sehingga 2025. Terdapat 3 perusahaan yang belum terdaftar. Berikutnya di sini ada perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara lengkap dan konsisten selama periode penelitian. Kriteria berikutnya yaitu perusahaan yang mengalami suspensi perdagangan selama periode penelitian, yaitu terdapat 1 perusahaan, sehingga jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria ada 36 perusahaan, sehingga total observasi 3 tahun dalam penelitian ini adalah 108. Nah, teknik pengolahan dan analisis data. Pengolahan data dilakukan menggunakan software statistik untuk menghasilkan estimasi yang objektif dan terukur analisis dalam penelitian ini. Menggunakan regresi data panel karena mampu menggabungkan data antara perusahaan, cross-section, dan antar waktu atau time series, sehingga berikan hasil yang akurat. Di sini ada uji Cho, uji Hausman, uji Legris multiplier, dan ada uji asumsi klasik. Berikutnya di sini ada teknik pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel moderasi terhadap harga saham sebagai variabel dependen. Itu di sini ada uji T. Digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel. Itu selanjutnya ada uji F, digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel secara simultan. Selanjutnya di sini ada koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi harga saham. Selanjutnya di sini ada pengujian moderasi dilakukan menggunakan moderated regression analysis dengan tingkat signifikan sebesar 5% sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini ada bersama regresinya. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.